Hasil survei Pilpres di Jawa Timur Puan menyedihkan, ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kendati pemilihan presiden 2024 masih harus melintasi ruang dan waktu terhitung sejak detik ini, tapi aromanya tak dapat kita pungkiri sudah mengitari sudut-sudut media mainstream dan non-mainstream, bahkan menjadi menu obrolan ringan rakyat marginal di lesehan dan angkringan. Media menjadi salah satu faktor yang paling kuat memprovokasi umat, dan kiranya ini hal yang wajar. Media hanyalah sarana memotret dari sumbernya, mencatat dan mewartakan atas kondisi. Rakyat menerka dan mengelus jago mereka dari jauh hari. Jika selama ini salah satu sumber yang paling hangat adalah dari lembaga survei yang menyajikan hasil data dan fakta responden secara acak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi kali ini berbeda. Lembaga The Republic Institute merilis survei pilihan khusus masyarakat Jawa Timur jika pemilihan presiden dilangsungkan saat ini. Dan hasilnya seperti yang diperkirakan masyarakat, Ganjar Pranowo terbilang premium, jauh meninggalkan tokoh-tokoh lainnya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Sufianto, Direktur The Republic Institute melalui rekan media Detik berikut ini. Untuk tingkat keterpilihannya atau elektabilitasnya bagi aktor politik potensial di tingkat nasional yang berpeluang ikut dalam kontestasi dalam Pilpres mendatang. Apabila pilihannya sekarang, maka elektabilitas Pak Ganjar Pranowo tertinggi, ujar Dr. Sufianto, Direktur The Republic Institute dalam keterangannya Senin 11 Oktober 2021. Elektabilitas Ganjar Pranowo di Jatim mencapai 31,4%, disusul Ketum Gerindra Prabowo Subianto 23%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitasnya 12,3%. Dan selengkapnya berikut elektabilitas sejumlah tokoh di Jawa Timur yang digadang-gadang maju Pilpres 2024. Yang pertama, Ganjar Pranowo 31,4%, Prabowo Subianto 23%, Anies Baswedan 12,3%, Erlangga Hartarto 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,3%, Khofifah Indar Parawangsa 3,2%, Tri Risma Harini 2,9%, Muhaimin Iskandar 2,2%, Ridwan Kamil 1,9%, Sandiaga Uno 1,5%. Dr. Sufianto mengatakan survei yang dilakukan mengambil sampel 1.225 responden yang tersebar di 38 kabupaten atau kota di Jatim. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 13 September 2021 dengan margin of error sebesar 2,8%. Masih ada 11,6% responden yang belum menentukan. Semula saya masih meragukan lembaga survei di atas. Pasalnya secara nasional, nama lembaga survei The Republic Institute masih terdengar asing di telinga. Dengan sedikit riset akhirnya menemukan data. Rupanya The Republic Institute kiprahnya di Jawa Timur sudah cukup dikenal. The Republic Institute sebuah lembaga survei nirlaba yang menjadi rumah tempat berhimpunnya para peneliti di Surabaya melakukan survei. Mereka juga yang aktif mensurvei kepala daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati di Provinsi Jawa Timur. Sebagai gambaran, saat Pilgub 2018, hasil survei mereka terbilang tepat. Saat hasil survei mereka menempatkan Khofifah Emil memuncaki hasil survei dibandingkan Gus Ipul Putih. Dan akhirnya terbukti Khofifah Emil menang. Dan hasil survei dari Republic Institute di atas cukup mencengangkan, sebab Puan Maharani yang memiliki darah Jawa Timur dari sang kakek justru sama sekali tidak mendapat tempat di hati masyarakat Jawa Timur. Ini tentu saja sangat menyedihkan, tapi di satu sisi bisa menjadi kaca benggala buat para elitnya di Jakarta. Faktanya, masyarakat Jawa Timur sama sekali tak menghendaki Puan Maharani maju menjadi calon presiden. Jangan melawan kehendak rakyat, itu mungkin pesan yang dalam dari masyarakat Jawa Timur. Maka tidaklah keliru jika baliho Puan Maharani dimulai dari Jawa Timur. Rupanya, jauh sebelumnya intern PDIP sudah menduga jika nama Puan Maharani di provinsi ini tak diminati. Namun sayang, kendati baliho Puan Maharani sudah menyebar menghiasi sudut-sudut kota di provinsi dengan penduduk 41 juta ini, tak juga sukses menggait rakyat. Padahal duit, tenaga, dan mental para kader sudah dipertaruhkan sedemikian rupa demi sang putri mahkota Megawati Soekarno Putri tersebut, tapi tetap tak mewujud. Berdasarkan keterangan dari Direktur The Republic Institute Dr. Sufianto, masyarakat Jawa Timur lebih condong ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengingat Ganjar direpresentasikan sepak terjangnya mirip Jokowi dan memiliki kedekatan dengan rakyat.
Rasanya juga tak mengagetkan saat Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu berkesempatan datang ke Papua saat acara Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ia disambut begitu hangat oleh supporter Jatim di dalam stadion. Nah, bagaimana menurut Anda? Gak kapok kalah, Prabowo maju lagi di Pilpres 2024. Ditulis oleh Ferry Fadli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Teka-teki apakah Prabowo akan maju lagi di Pilpres 2024 mendatang terjawab sudah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kemungkinan besar bosnya itu akan bertarung lagi memperebutkan kursi RI 1. Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut. Cita-cita kita berpartai belum terwujud, ujar Muzani di sela-sela acara rakor daerah Gerindra Sulawesi Selatan pada 10 Oktober. Untuk itu Muzani mengingatkan agar kader Gerindra Sulsel jangan sampai melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan partai. Memang segala tindak tanduk kader sangat berpengaruh terhadap partai. Kita ambil contoh PKS yang kala itu 2013 presidennya Lutfi Hasan Ishak korupsi kuota impor daging sapi. Jadilah partai dakwah tersebut diplesetkan menjadi partai korupsi sapi, disingkat PKS. Dampaknya pun tidak main-main. Perolehan suara PKS pada pemilu 2014 mendadak turun. Dari yang awalnya mendapat 57 kursi di Pileg 2009 menjadi hanya mendapat total kursi 40 saja. Dari yang awalnya berada di peringkat keempat, perolehan suara terbanyak menjadi peringkat ketujuh. Itu baru seorang loh yang korupsi, dampaknya sudah luar biasa besarnya. Bagaimana kalau sebuah partai korupsi berjamaah? Kita lihat saja Partai Demokrat, dari yang awalnya partai berkuasa menjadi nyaris guram. Hanya saja mungkin Muzani takut mengingatkan Fadlizon bahwa pernyataannya terkait Densus 88 sebaiknya dibubarkan itu telah melukai para keluarga yang menjadi korban kekejaman teroris, dan tentunya telah membuat mereka yang tidak setuju dengan aksi terorisme antipati terhadap Partai Gerindra, yang pada akhirnya pernyataan Fadlizon tersebut merugikan partainya sendiri serta pencapresan sang ketua umum. Kembali ke Prabowo tadi, kok gak kapok ya jadi capres? Bukankah doi pernah kalah di Pilpres tidak hanya sekali, tapi berkali-kali? Bahkan kalau dihitung sudah 4 kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden yang kesemuanya itu berujung kegagalan. Pertama pada Pilpres 2004, yang mana kala itu ia mencoba maju lewat Partai Golkar dengan mengikuti konvensi. Tapi sungguh sayang dalam konvensi itu ia justru mendapatkan suara terendah. Yang terpilih jadi capres yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut adalah Wiranto yang kala itu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Kedua, pada Pilpres 2009, Prabowo beneran bertarung, hanya saja posisinya kala itu sebagai cawapres, sementara yang jadi capresnya adalah Megawati. Ia pun sudah bukan kader Golkar lagi, tapi kader Gerindra, partai yang dibentuknya bersama Fadlizon dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang pasangan itu kalah, yang terpilih jadi presiden justru si petahana SBY. Ketiga, di Pilpres 2014 level Prabowo meningkat dari yang awalnya cawapres menjadi capres, sementara yang menjadi cawapresnya kala itu adalah besan SBY, Hatta Rajasa. Ia pun semakin optimis akan menang karena didukung oleh banyak partai seperti PAN, PKS, P3, PBB, Golkar, dan Gerindra. Namun optimis saja tidak cukup tanpa dibarengi oleh strategi yang mumpuni dan keberuntungan. Terbukti Prabowo kalah lagi. Keempat, di Pilpres 2019, peluang Prabowo untuk kalah sebenarnya sangat besar. Bayangkan saja, saat melawan Jokowi yang bukan petahana, dia kalah. Malah bertarung melawan Jokowi yang sudah menjabat jadi presiden 1 periode. Mungkin Prabowo optimis dia akan menang karena didukung oleh pasukan Kadrun 212 yang dikomandoi oleh Rizik dan kawan-kawan. Tapi mungkin juga dia lupa bahwa semakin seorang capres mendekat ke kelompok intoleran, maka kelompok minoritas akan semakin enggan memilihnya. Hingga Om Prap menelan pil pahit kekalahan lagi untuk kesekian kalinya, 2 kali dikalahkan oleh Jokowi.
Bersyukur kala itu Jokowi masih baik budi hingga ia berikan 2 kursi menteri kepada Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Kelautan. Namun karena Menteri Kelautan dari Gerindra Edi Prabowo korupsi, pos kementerian itu tidak lagi diberikan kepada Gerindra. Sebagai gantinya kursi Menteri Pariwisata diberikan kepada Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra. Jadi kalau dihitung itu sudah 20 tahun Prabowo sibuk memikirkan Pilpres. Gak kebayang bagaimana capeknya dia, berapa materi yang habis dan rasa malu yang diderita. Dan secara konstitusi Prabowo memang masih bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa menang? Memang sih lawan terkuatnya Jokowi sudah tidak bisa bertarung lagi. Tapi sekarang kan yang lagi trending justru politisi muda, bukan yang tua bangka. Belum lagi berdasarkan hasil survei SMRC elektabilitas Prabowo melemah, malah elektabilitas Ganjar yang naik tajam setajam silet. Ditambah sekarang banyak pendukung mantan Danjen Kopassus itu yang kecewa karena dia bergabung ke kabinet Jokowi. Coba kita perhatikan pasukan kadrun sudah mengalihkan dukungannya ke Anies Ferguson. Begitupun dengan Kampret, banyak yang memutuskan untuk tidak mendukung lagi ketua umum Gerindra itu. Dan yang lebih bikin was-was lagi, manuver Anies. Kita tahu sendiri bahwa Gubernur DKI itu punya sejarah suka menusuk kawan dari belakang. Saat jadi pendukung Jokowi dulu, dia menjelek-jelekan Prabowo. Dan saat dipecat oleh Jokowi, ia malah merapat ke mantan suami Titik Soeharto tersebut. Terakhir bisa saja ia menusuk Om Prap dari belakang. Jadi daripada Prabowo dicap sebagai capres abadi, menemani masa remaja hingga dewasa di setiap pemilu, mending dia suruh Fadlizon saja yang jadi capres. Sehingga regenerasi kepemimpinan di Gerindra pun terlihat. Gak seperti iklan apapun, makanannya, minumnya, teh botol sosro, dan apapun pemilunya, capresnya yang kalah adalah Prabowo. Bagaimana menurut Anda?